Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa ad-dahra ad-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan fi halaqati Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf yang diamanahkan oleh Maulana Syekh Abdul Qadir sesuai dengan manhajiyah beliau tatbiqan wa nadhran. Hari ini kita masuk kepada kitab Tajwidul Huruf pada bab makharijul huruf di huruf jim halaman 76. Tafadhal Syekh Fakar, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Khamsah al-jim. مخرجها من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العلوي. كيفية النطق بها يجب حبس الصوت والنفس عند النطق بها مع مراعاة الترقيق والقلقلة. الدليل من الجزرية: أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا. صفاتها الشدة والجهر والإصمات والانفتاح والاستفال والقلقلة. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الجيم: الأول عدم بيان جهرها وشدتها فينطقها رخوة مثل يجحدون. الثاني خلط صوتها بالشين إذا كانت ساكنة تجري وفاجتباه. الثالث تحويلها جيما مصرية نحو جهنم. الرابع قلبها ياء مثل المسجد. Aywa. Harful jim. Huruf jim ini kalau di bahasa kita huruf yang mudah diucapkan, ya. Dia tempatnya di mana? Min wasatil lisan. Mana wasatil lisan? Pertengahan lidah kita, ya. Ma'a ma yuhadhihi min hanakil ulwi, itu beriringan dengan langit-langit atas ataupun kubbatul hanak itu. Ditempelkan dulu. Ketika diucapkan hati-hati jangan sampai ada mengalir suara ataupun angin. Jangan enggak, tempel kayak biasa saja. Ja, ja, ji, ju, ya. Ja, ji, ju, aji, aji. Perhatikan kaifiyatun nutqi biha yajibu habsus saut. Bermakna apa? Suara tidak mengalir. Fitrahnya jim, tabiatnya jim itu tidak mengalir suara, tidak mengalir nafas. Yajibu habsus sauti wan nafas. Kapan? Inda nutqi biha. Ketika kita ucapkan suara jim itu dan nafas berputar pada, ya, pada makhraj saja, tidak keluar dari makhrajnya. Maka dibilang yanhabisus saut wan nafas inda nutqi biha. Dan kita jaga dalam kondisi selalu tipis ma'a mura'ati tarqiq. Ja, jangan kita katakan ja, la. Ja, ji, ju, aji, aji. Dia berqalqalah ketika sukun. Ya, kenapa? Karena ketika sukun ini terdesak, kita susah. Aslinya begini jim tuh. Aj, aj. Terdapat syiddah dan jahar dalam satu waktu, itu berat. Datang qalqalah memudahkan.
Ajil. Ajil. Nah, ini qalqalah ini solusi. Datangnya ketika sukun saja dan mengikuti apa sifat jim sebelumnya. Apa sifatnya? Misalkan istifal dia, tipis dia. Ajil. Ajil ma. Ajil. Tipis dia. Ja, ji, ju. Ketika melafazkan dhammah, madmum jim itu setelah jim itu kita keluarkan dari makhraj baru kita moncongkan. Ju, ji, ja, ajil. Baru kita moncongkan atau kita fathahkan. Datangkan dulu dia dari makhrajnya. Itu. Dalilnya wal wastu, makna wal wastu di sini apa? Wasatul lisan. Fal jimu shinu ya. Maknanya jim, shin dan ya itu satu makhraj, berbeda beberapa sifat. Ini mutajanis. Kita lihat sekarang. Nah, ini sama makhrajnya, berbeda beberapa sifat. Jim dan shin sekarang. Apa persamaan jim dan shin? Sama-sama istifal. Ya, sya, ja, sama-sama istifal. Sama-sama infitah. Sya, terbuka. Sya, ja. Rahang bawah kita terbuka, lidah kita mengikuti rahang bawah dalam kondisi netral, tenang. Tidak bergantung ke atas. Ya, sehingga tidak bersangkut suara itu menjadi lebih tebal, menjadi naik ke atas langit-langit. Enggak, dia lepas saja. Ja, infitah namanya. Apa lagi yang sama? Ya, sama shin, ya, ismat. Nah, kita lihat sekarang perbedaannya. Perbedaan shin dan jim. Shin mengalir suara dan nafas. Ya, rokhawah dan hams. Ketika kita mengucapkan shin, alirkan suara dan nafas dulu, baru mengucapkan huruf, baru mengucapkan harokatnya. Sya, sya, shi. Sedangkan jim tertahan suara dan nafas. Yang habis. Ja, ja. Kita tidak mendengar ya, la. Ja, ini beda antara jim dan shin. Mengalir suara dan nafas pada shin, tertahan suara dan nafas pada jim. Apa bedanya lagi? Jim punya sifat khusus qalqalah ketika sukun, sedangkan shin tidak punya itu. Ada ya? Kita nengok jim sekarang dengan ya. Jim dan ya sama pengucapannya, cara pengucapannya sama, makhrajnya sama di tengah lidah dengan langit-langit atas. Ya, apa bedanya? Apa persamaannya dulu? Sama-sama infitah, sama-sama istifal, sama-sama yusmat. Apa namanya? Sama-sama lagi al-jahru. Ya ini tertahan nafas. Coba alirkan nafas pada ya. Bisa. Tertahan nafas. Itu sama dengan jim. Namun yang membedakannya, ya itu mengalir suara. Sehingga dia tidak butuh pada qalqalah karena suaranya sudah mengalir. Nah, ada huruf itu tidak butuh pada qalqalah ketika suara mengalir. Ada huruf itu tidak butuh kepada qalqalah karena nafas yang mengalir. Suara tertahan tapi nafas mengalir. Seperti ta. At. Tidak butuh kepada qalqalah. Ak. Ada huruf mengalir, suara tertahan nafas sehingga tidak butuh kepada qalqalah karena sudah ringan pada mengalir suara ini seperti huruf ya. Nah, ini perbedaan dan persamaan antara tiga huruf ini yang disebut dia dengan mutajanis. Sifatnya apa saja? Syiddah.
inhibasu as-sauti 'inda nutq biharfin liquwwati al-i'timadi 'ala al-makhraj. Aj itu aslinya jim. Aj, aj, ja, aj. Nah, lalu al-jahru, kita perhatikan. Dulu ulama ketika menuliskan al-jahr, mana ulama merasakan ja, aj, disukunkannya huruf itu. Aj, ada terasa nafas yang mengalir seperti ash, ada? Enggak kan? Nah, dituliskan al-jahru. Lalu apa lagi? Al-ismat, ini sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam penulisan. Ini sifat tambahan. Boleh kita katakan huruf yang susah atau sukar diucapkan. Kenapa? Karena jauhnya dia daripada syafatain ataupun ujung lidah. Nah, al-infitah, sifatnya infitah. Jim ini terbuka, cuman terbukanya tidak lebar sekali, tidak terlalu sempit. Infitah ini ukurannya butuh talaki. Butuh talaki, butuh serius dalam talaki di dua taraf, di dua sisi, guru dan murid. Kalau muridnya ghaflah, gurunya semangat, enggak jadi. Ya. Muridnya semangat, gurunya ghaflah, enggak jadi juga. Nah, ukuran-ukuran seperti ini mesti dua tarafnya harus fokus. Dari guru fokus memberikan, dari murid fokus mengambil. Jadi tahammulul adanya sempurna, berjalan dengan baik. Istifal. Ya. Ketika mengucapkan jim, apapun kondisinya, maka ketika dia istifal, jangan jadikan dia isti'la di akhir ataupun di ujung, terpengaruh dengan huruf lain. Nanti kita tengok kesalahan. Ja, kalau dah kena di depannya ko, ja, la. Sabit, ja. Posisi arah tekanan suara kita ke rahang bawah itu yang disebut dengan sifat istifal. Terang ya? Nah, kita lihat sekarang al-akhta', kesalahan pada pengucapan jim yang sering terjadi. Apa saja? Ya, ada mubayani jahriha wa syiddatiha. Kita tidak memberikan dua sifat. Ada jim itu punya haknya jahar dengan syiddah. Kita tidak berikan itu. Ya. Fayantiquha rikhwatan, maka dia ucapkan dengan mengalirnya suara. Yajhadu. Hada khata. Itu bukan jim fasihah. Sedang jim fasihah ya mempunyai dua sifat, syiddah wal jahr. Khata, yajhadu, yajhadun, ini khata, salah dalam pengucapan jim. Yang kedua, khaltu sautiha bi shin, wajar bercampur suaranya dengan shin karena dia satu makhraj. Tashri, fajtanibu. Kalau kita tanyakan siapa yang mengucapkan bercampur, banyak. Mungkin kalau bahasa Indonesia kita mungkin mencocokkan sedikit lagi, belajar pada qalqalah jim, mungkin tebal, mungkin apa. Tapi ada bahasa-bahasa al-lahajat yang mempengaruhi tidak bisa mengucapkan jim. Terjadi seperti ini tadi, yashhadun. Terjadi, dan banyak kita simak di markas seperti itu. Kena beberapa bangsa membaca di sini. Beberapa lahajat banyak kita temui, lahajat-lahajat yang di luar lahajat Arab. Maka ketika kita baca kitab Maulana Syekh Khaltu Sautiha Bishin, bukan suatu yang gharib. Kita temui langsung memang di lapangan seperti itu. Yang ketiga, tahwilu hajiman misriyan.
Jahannam. Ghair Quran la ba'sa bihi. Selain daripada Quran, okey, ahlan wa sahlan, tak apa-apa. Tapi Quran enggak. Kenapa? Sanadnya muttasil, periwayatannya ada, kaifiyatul adanya ada. Kaifa qara'an nabiyyu? Begitu kita baca iqra'u kama 'allimtumuh. Ya. Nahnu qara'na jaha. Bukan gahan. Tapi jahannam. Misalkan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Tidak kita baca idza Ada orang yang membaca seperti itu, lahajat Mesriya. Bagaimana? Masyarakat biasa. Lazimlah belajar. Ataupun qalbu hayaan, masjid, dekat dengan makhrajnya satu, wajar saja. Masjid, sedikit saja itu berubah. Ketika dialirkannya suara, ditahannya nafas, dialirkannya suara, otomatis jadi ya. Ini yang perlu kita tanbih atau kita waspadai ketika mengucapkan huruf jim. Fokus pada huruf jim, satu huruf jim dalam Quran semuanya benar. Jadi fokus pada huruf demi huruf, maka disebut dengan tajwidul huruf. Lanjut. الستة الحاء مخرجها من وسط الحلق. كيفية النطق بها يجب مراعاة جريان النفس والصوت عند النطق بها مع مراعاة الترقيق. الدليل من الجزرية: ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. صفاتها الرخاوة والهمس والإصمات والانفتاح والاستفال. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الحاء: الأول تفخيمها إذا جاورت حروف الاستعلاء مثل أحاط وأحط وحصحص الحق. الثاني إبدالها هاء أو خاء الرحمن الرحيم. الثالث إدغام حرف الحاء في حرف العين إذا جاءت ساكنة مثل فاصفع عنهم. الرابع اختلاس حركتها أو إدغامها في مثلها إذا تكررت: لا أبرح حتى. الخامس إدغامها بالهاء إذا كانت ساكنة مثل فسبهه. السادس عدم الاعتناء بالزمن الرخاوة إذا كانت ساكنة مثل يحملون. أيوة. حرف الحاء min wasatil halq, pada tengah tenggorokan. Pada tengah tenggorokan ini, perhatikan ketika mengucapkan ha. Yajibu mura'atu jarayanin nafasi was-sauti 'inda nutqiha. Harus mengalir suara dan nafas ketika mengucapkannya. Bermakna ketika kita letakkan ha, kita niatkan mengucapkan ha, bermulai dari makhrajnya, itu nafas dan suara sudah mulai mengalir. Baru pengucapannya, fathah kah dia, dhammah kah dia, kasrah kah. Arahkan ke rahang bawah. Hi, hu, ah. Dan perhatikan ketika mengucapkan ha ini, karena dia mengalir nafas dan suara secara sempurna, maka sempurnakan dulu. Biarkan mengalir secara tabi'i, baru ucapkan huruf yang lain. Contoh, bis
Bismillahirrahmanirrahim. Bis mengalir suara dan nafas. Mengalir suara dan nafas, mesti seimbang. Nah, ini dalam talaki bersama Maulana Syekh, talaki bersama Mukri ini diperhatikan. Nah, inilah talaki tatbik, ini fungsinya. Talaki nazari fungsinya untuk apa? Kita tahu mana ukurannya. Sedangkan talaki tatbiki kita mempraktekkan ukuran yang kita sudah tahu tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ar-Rahman. Jangan Ar-Rahman. Jangan juga seperti itu. Ar-Rahman. La. Jangan mubalaghah, jangan juga muhmal, tidak memperhatikannya. Ar-Rahman. La. Kita tengok nanti apa kesalahannya ya. Baik. Dalil cara mengucapkannya yajibu mura'atu jarayanun nafasi wa sauti 'inda nukri. Ma'a at-tarqiq. Kenapa ma'a at-tarqiq? Karena tarqiq ini natijatu istifal. Mustahaq al-istifal. Hasil daripada istifal itu tarqiq. Hasil daripada istifal tarqiq. Sehingga ini otomatis dia tarqiq. Apapun kondisinya, dia panjang pendek, dia tetap muraqqaq. Dan suara tetap diarahkan ke rahang bawah. Nah, dalilnya wa min wasatihi. Wasati mana nih? Halq. Ya. Wa min wasatihi ainun fa ainun ha'u. Fa idzan ain dengan ha mutajanisan. Ya. Apa makna mutajanisan? Satu makhraj, berbeda beberapa sifat. Apa persamaannya dulu? Sama-sama istifal. Sama-sama fitah. Sama-sama ismat. Apa perbedaannya? Ha mengalir suara dan nafas secara sempurna. Sedangkan ain tertahan nafas, mengalir suara tidak sempurna, disebut dengan bainiyah. Nah, itu bedanya. Dapat ya? Lalu al-akhta'u syai'ah allati taqa'u 'inda nutqi bi harfil ha. Ya, tafkhimuha, menebalkannya. Kapan terjadi? Kenapa terjadi tebal ha ini? Karena di sampingnya idza jawarat harf isti'la. Ini huruf isti'la sangat mempengaruhi huruf istifal. Huruf istifal juga mempengaruhi huruf isti'la. Hati-hati. Ada orang itu sudah betul pada dasar keluar huruf itu. Misalkan aha. Tapi karena panjang, di depannya ada to, ahal. Ahal to. Enggak. Ahal to. Ahal to. Aha. Ahal to. Hal to. Ya. Ahal. Ahal tu. Ahal tu. Dia ucapkan Pak, ahal. 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 Nah. Hasal haqqu. Ha. Dia ucapkan hasal. Lepaskan huruf ha itu sendiri. Ha, masukkan sad, ha lagi. Bagaimana ha yang pertama, begitu ha yang kedua. Nah, ada bedanya. Hasal ha.
ha sama. Hasal haqq. Sama wazannya, sama hurufnya, sama khatnya, sama pengucapannya. Nah, hati-hati. Ataupun ibdaluha ha'an Ar-Rahmanir Rahim. Ataupun idghamu harfil ha fi harfil ain. Apabila bergandingan ketika haknya sukun misalkan, fasfa' anhum. Fasfah anhum. Fasfa'a khata'. Nah, ini terjadi terpeleset ketika misalkan hal-hal yang seperti ini. Makanya contoh-contoh ini dihafal. Karena contohnya ini bukan asal dibuat oleh Maulana Syekh, bukan asal dipilih, tidak. Ini contoh yang sering terpeleset, terjadi kesalahan di dalamnya. Terjadi, sekarang kita lebih tanbih ketika dapat kata-kata tersebut, kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang keempat, ikhtilasu harakatiha au idghamuha. Harakatnya dari 10% kita kurangi jadi 75. Tidak utuh lagi, 80 tidak utuh lagi. Itu ikhtilas namanya. Ataupun idghamuha, kita masukkan huruf ha yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Contoh ikhtilas, la abrahu hatta. Contohnya idgham, la abrah hatta. Kalau kita baca qiraat Imam Susi tidak masalah. Kita sekarang tidak membahas qiraat, kita membaca sekarang Imam apa? Asim kan? La abrahu ha. Kalau kita kaji qiraat lain memang lebih enak qiraat lain. Kenapa? Lebih simple. La abrah hatta. Enak kan? La abrah hatta. Nah, tapi itu bukan di bacaan kita. Nah, ini yang keempat ini boleh ditambah apabila bukan pada periwayatan. Namun kalau ada dapat periwayatan seperti ini boleh. Ini kita berbicara pada qiraat Imam Asim. Yang kelima, idghamuha bil ha idza kanat sakinah. Fasabbihhu khata. Fasabbihhu fasabbihhu. Ini butuh latihan. Tidak bisa kita baca hadr, baca tahqiq. Tidak bisa baca tadwir. Tidak bisa baca tadwir, baca tahqiq. Tidak masalah. Yang penting jangan terpeleset huruf demi huruf. Kalau dikatakan antum itu hafiz kitabillah, penghafal kitabullah, penjaga kitabullah. Menjaga itu lebih detail kepada apa? Menjaga huruf demi huruf yang dilafazkan. Bukan sekedar ingat hurufnya, tapi menjaga kemurnian lafaz daripada huruf. Ini penting kita belajar ilmu tajwid. Maka daripada itu ihtammal ulama bi ilmi tajwid. Nah, ataupun adamul i'tina bi zamanir rakhawah idza kanat sakinah. Tidak menjaga durasi daripada rikhwahnya, daripada rakhawah pada sifat ha ini. Yahmilun. Buka ya dulu baru masuk ha. Yahmilun. Kita masuk apa? Cukup waktu? Satu lagi. Kita masuk satu lagi ya. Sudah ha, kha. السبعة الخاء مخرجها من أدنى الحلق
كيفية النطق بها يجب مراعاة جريان النفس والصوت عند النطق بها مع مراعاة التفخيم. الدليل من الجزرية أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. صفاتها الاستعلاء والرخاوة والهمس والإصمات والانفتاح. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الخاء: الأول إظهار صوت زائد عند النطق بالخاء الساكنة يسمى بالشخير مثل واخفض. الثاني المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة مثل وخيفة. الثالث ضم الشفتين مثل خالدين. الرابع عدم تفخيمها مثل ختم. الخامس قلقلتها مثل يخلق. Aywa. Huruf kha. Ini perhatikan, ini sering silap kita. Terlebih kita orang Indonesia sering silap di kha ini. Perhatikan, tempatnya di mana? Adnal halq. Ya, mana adnal halqnya? Ujung tenggorokan. Temannya siapa? Gha. Perhatikan cara pengucapannya. Ketika kita ucapkan kha, yang penting kita jaga apa? Ya, mengalirnya suara dan nafas dan menjaga tafkhim, ketebalan pada kha. Itu penting kali kuncinya. Mengalir suara dan nafas dan tebal. Mana prakteknya? Ketika diletakkan pada makhraj, langsung keluar suara dan nafas yang tebal. Dia tidak seperti orang yang mendengkur ataupun ngorok. Khata. Khata. Mengalir suara dan nafas, tapi tidak mubalaghah dalam mengalir suara dan nafas itu, tidak seperti orang ngorok. La. Ini penting sekali pada pengucapan kha yang kita perlu perhatikan. Kha, khi, khu, kha, khi, khu, Dalil adnahu ay adna adnal halqi ghainun kha'uha. Faidzan ghin dengan kha mutaja lisan. Nah, apa perbedaannya? Satu huruf saja, satu sifat, yang lain sama semua. Apa perbedaannya? Hams pada kha, al-jahru pada ghin. Kalau kita berikan hams pada ghin, lakana kha'an. Otomatis dia menjadi kha. Ghairil mengalir suara atau tahan nafas pada ghin. Mengalir suara dan nafas pada kha. Kha, ladah, rajakum, niya, ini penting dilatih. Kesalahannya terjadi, yang sering terjadi adalah yang pertama, menampakkan suara yang berlebihan ketika kha itu sukun. Izharu sauti zaidin 'inda nutqi bil kha sakinah, dinamakan dengan
Syakhir. Apa suara seperti dengkuran ya? Mendengkur. Apa namanya bahasa Indonesia? Dengkuran ya. Syakhir. Fid la. Fid. Ya. Dan memang lebih susah. Suara syakhir itu lebih susah. Terasa sakit ini. Tapi kalau dia mengalir saja, kita tinggal mengangkat suara ke langit-langit atas, terasa terkepit nih tenggorokan kita ini, naik suaranya ke atas, mengalir suara dan nafas dengan ringan. Ya. Ataupun dhammu syafatain. Ingin menebalkan huruf kha, jangan moncongkan mulut. Kasih sifat isti'la'nya. Mana apa? Suaranya dinaikkan ke rahang, diarahkan ke rahang atas. Jangan dimoncongkan mulut. Kholidina. La. Kho. Bukan kho. Khi. Hu. Kalaupun moncong dia dhammah, keluarkan suara dan nafas dulu. Dari makhrajnya baru musahabah dengan madmum, baru moncong. Khu. Ataupun ada mutafkhimha, tidak memberikan sifat kha itu tebal. Khatamallah. Kho. Ataupun qalqalatuha. Nah, ini sebab qalqalah ini kenapa? Karena belum selesai mengalirnya nafas dan suara pada kha, kita dah lepaskan. Ya kho. Yakhluqu. Yakhluqukum. Yakhluqu ma yasha. Yakhlu. Itu kha tebal, lam tipis-tipis kan. Khalaqakum. Ini harus kita teliti dan jeli di dalam mengucapkannya. Mungkin cukup ya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada harfid dal di halaman 78 pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Kita tutup dengan salawat seperti biasa. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.